ini nggak ada kaitannya dengan Pak Sanjay ya. Saya cuman selalu ikhtiar gitu ya. Selalu ikhtiar dan terus berikhtiar lah. Adapun kalau Pak Sanjay misalkan cocok dengan lawyer siapapun, itu haknya beliau ya. Saya memang sejalan dengan Pak Sanjay, sejalan hanya sesuai dengan surat kuasa beliau ke saya untuk mempertanyakan dana titipan yang ada di Elsa CS Farhat. Tapi kalau untuk menentukan lawyer dan lain-lain itu tergantung Pak Sanjay tentunya ya gitu. Kalau judul yang saya baca itu pecah kongsi, sebenarnya nggak seperti itu juga ya. Mereka ini sering kali saya sampaikan bahwa siapapun di antara teman-teman para UMKM yang mau menempuh dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lain, itu haknya mereka semua ya. Sebagaimana saya juga udah lelah ya. Tentu mereka juga udah lelah, udah begitu lamanya gitu ya, sehingga dalam hal ini justru saya yang meminta mereka kalau memang lelah, ada cara-cara lain yang mereka lebih yakini misalkan, it's okay, silahkan mau bilang apapun terhadap saya selama itu opini yang mereka yakini bisa berjalan, saya sih it's okay, sah-sah aja. Karena saya selaku koordinator para kelompok-kelompok UMKM, terus terang beban moral yang saya tanggung itu cukup berat sekali ya. Kalau bilang punya saya pribadi udah clear, udah lama selesai ini barang nih ya, udah lama selesai. Sebagaimana Farhat Abbas sudah nawar ke saya, punya pribadi saya aja, begitu juga yang lainnya. Tapi saya minta maaf, justru kalau ada ya member yang berusaha untuk ke cara lain, itu justru saya merasa wah ringan nih beban saya, ringan nih beban pikiran saya memikirkan semua kok, karena ini beban moral bagi saya nih, seperti itu. Oke. Dana top up saya bisa buktikan ada 486 juta rupiah. Sementara yang diberikan ke Pak Sanjay ke saya itu dicicil, kadang 100 ribu, kadang 300 ribu, bisa tanya ke Pak Sanjay ya. Dan itu kalau dikumpulkan itu memang sudah ada 200 jutaan mungkin. Tapi selama ini loh, ya selama bertahun-tahun. Dan lebih ininya lagi, ini terpaksa nih saya harus buka ya. Demi Allah, demi Rasulullah, dana tersebut justru saya gunakan untuk berusaha untuk bagaimana ya mengambil ya atau mengklarifikasi dana titipan yang ada sama Ibu Elsa CS Farhat Abbas, seperti itu. Jadi saya bukan, meskipun itu hak saya, dana top up saya, tapi saya gunakan untuk berusaha untuk berjuang ya, berusaha untuk semua teman-teman member gitu loh ya. Jadi kalaupun saya kantongi itu hak saya kok ya kan, tapi saya masih gunakan loh untuk berjuang. Tapi kalau ada yang salah paham, saya cuman elus dada, alhamdulillah ya, saya lebih diberi keberkahan berarti karena Tuhan yang tahu dana saya pribadi sendiri saya gunakan untuk berjuang. Seperti itu. Saya mengkoordinir member itu bukan cuman yang ibu-ibu yang muncul di layar TV aja yang sekarang ya. Ada ratusan ibu-ibu, bapak-bapak yang sebelumnya itu saya dampingi juga dan mereka udah cair. Kalau yang ini memang belum cair. Dan pada saat ibu-ibu cair, saya tentu cair juga dong. Meskipun nggak seberapa ya, 50 juta misalkan, itu hak saya, itu nilai top up saya yang harusnya 500 juta cuma dikasih 50 karena dicicil. Akhirnya kelompok kedua lagi saya ajak lagi demo, bukan saya ajak ya, mereka ngajak lagi demo karena saya koordinirnya ya, koordinator UMKM di KBMI, Keluarga Besar Mimels Indonesia. Ya bisa dicek, itu terdaftar di di ini kok, terdaftar ya organisasi kami, legal gitu. Nah itulah beban moral saya. Jadi setiap ada kelompok UMKM yang meminta bahwa Pak Andi tolong dibantu untuk mempertemukan Pak Sanjay, yang kami seperti ini selama ini. Tapi lalu kemudian ada beberapa yang belum sempat dibayarkan. Bahkan ada yang baru gabung tuh, termasuk ibu-ibu UMKM ini yang nggak paham ya. Tapi saya maklumi aja, mereka nggak paham. Mereka lelah sama dengan saya lebih lelah lagi. Tapi alhamdulillah berkat doa orang-orang terzolimi, ibu-ibu UMKM kan bukan cuma yang ada di Jakarta. Jujur saja hampir setiap detik saya di WA. Berkat doa mereka, orang-orang yang terzolimi ini, saya punya kekuatan ya.
Kalau misalkan saya nggak punya kekuatan, bukan berkat doa mereka, mungkin saya terus terang lebih lelah daripada ibu-ibu yang pro kontra ini tadi gitu. Oke, bisa cek history WA saya nggak pernah ngajak mereka. Saya cuma mengumumkan bahwa hari ini ada acara kegiatan, mau kegiatan aksi, mau kegiatan silaturahmi, itu saya cuma mengumumkan di grup. Saya nggak pernah japri mereka, maksudnya nggak pernah meminta untuk mereka hadir, nggak. Ya, karena saya sudah sampaikan bahwa nggak ada anggaran ini ya, nggak ada istilah peralat apalagi. Waduh, kalau bilang berjuang ya memang seperti itulah perjuangan ya. Saya mengingat bahwa kembali lagi Nabi saja berjuang itu banyak yang hujat, banyak yang salah paham di dalam perjuangannya, tapi tetap tegar dan tetap membuahkan hasil yang maksimal tentunya. Yang penting saya cuman konsisten, komitmen dan tetap fokus satu tujuan, yaitu keberhasilan memperjuangkan hak. Sebagaimana perjuangan hak itu adalah salah satu ibadah, apalagi membantu ya teman-teman yang tersolimi nih. Nah itu yang memperkuat saya. Mau dihujat gimana pun, mau orang salah paham pun, saya cuma ngeluskan dada. Tuhan yang tahu kok, ya Tuhan yang tahu. Demi Allah, saya nggak ada makan 1 sen pun, ya dana-dana kalau bukan hak saya. Kalaupun Pak Sanjay ngasih 486 juta punya saya, itu dicicil. Itu pun saya gunakan untuk berjuang loh, ya gitu. Jadi saya lebih bersyukur kalau ada ibu-ibu seperti ini. Karena kenapa saya bisa mengungkapkan apa sebenarnya yang selama ini saya harus utarakan gitu ya. Tapi sebenarnya mereka juga udah tahu kok bagaimana saya udah utarakan juga. Cuman di media mungkin belum ada yang sampai sedetail ini ya. Seperti itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.